Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Wiwin Mary Cahyani. Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Dan jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian miliki. Oke guys, kali ini saya akan ngebahas atau nge-share eh, cara-cara usaha laundry yang laris dan manis. Pertama-tama kita harus beli peralatan laundrynya ya guys, yaitu mesin cuci, kalau bisa yang front depan itu yang bukaan depan, karena kalau yang bukaan depan itu dia hanya menggunakan sedikit air, tapi itu bersih guys, karena dia daya hisapnya sangat kuat sekali. Dan kalau mesin cuci yang 2 tabung itu sih dia membutuhkan banyak air guys, jadi sebaiknya saya sarankan jangan yang 2 tabung. Tapi kalau memang kalian punya budgetnya untuk yang beli 2 tabung, ya nggak apa-apa guys, terserah kalian aja gitu. Cuman kalau saran saya yang 1 tabung tapi yang bukaan depan, yang ada kacanya di depan itu, nanti gambarnya saya taruh di sini ya guys. Kalau nanti saya browsing ke Google, kalau ada saya tampilkan di layar gitu. Itu, mmm Terus udah gitu, eee, kalau yang bukaan depan itu dia membutuhkan air sedikit tapi daya hisap sedotan. Maksudnya gini kan, kalau kita pakai baju kan berdebu, guys. Kalau baju rumahan, misalkan baju ke kantor kan tidak terlalu kotor, karena kan, bukan petani ya. Kalau petani, kalau untuk orang-orang yang bekerja di lapangan itu mungkin sangat kotor sekali. Tapi kalau untuk yang pegawai kantoran, rumahan, dan anak sekolah yang kayak gitu-gitu sih nggak terlalu kotor. Dan dengan menggunakan mesin cuci yang front depan itu bukaannya yang pakai kaca, nah itu daya hisap debunya, kotorannya itu sangat kuat dan membutuhkan sedikit air. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kalian hanya punya budget minim, pakai yang 2 tabung pun nggak masalah guys, pakai mesin cuci merek apapun juga itu nggak masalah, terserah kalian gitu. Tapi kalau budgetnya ada lebih, alangkah baiknya yang bukaan depan, karena membutuhkan sedikit air. Bukan berarti nggak bersih ya guys dengan sedikit air, itu sangat bersih sekali karena dihisap, oleh apa sih, kotoran-kotorannya dihisap oleh mesin cucinya gitu. Terus, untuk usaha cuci apa sih, laundry dan setrika gitu ya, itu tidak memerlukan lahan luas untuk ngejemur guys, tidak dibutuhkan. Jadi yang kita butuhkan adalah dryer untuk pengeringnya. Emang di mesin cucinya itu sendiri ada pengeringnya ya, cuman pengeringnya itu hanya mengeringkan sekitar 75%, nggak 100%. Kalau ingin dikeringkan 100%, itu ada dryernya, kalau nggak salah dulu mereknya apa ya, saya lupa lagi. Lupalah mereknya gitu, pokoknya kalian bisa, browsing atau bisa, lihat review-reviewnya di YouTube, atau kalian bisa, survei ke tokonya langsung gitu, tanya, misalkan kalau yang bisa mengeringkan 100% ada nggak? Jadi kalau yang bisa mengeringkan 100% itu kita nggak perlu jemur lagi, guys. Kalau seandainya konsumen kita ingin, apa namanya, ingin, dicuci aja, nanti itu juga langsung kering guys 100. Jadi kita nanti kalau misalkan nanya ke tokonya survei-survei, tanyanya yang 100% kering. Emang harganya sedikit mahal, cuman kita nggak repot atau nggak riweuh ya kalau istilah Sundanya harus ngejemur gitu. Kalau misalkan pakai mesin cuci biasa sih, itu pengeringannya sih paling cuma 75% dan harus dijemur di sinar matahari atau diangin-anginkan. Jadi sebaiknya cari dryer yang pengeringannya 100% gitu. Nah, terus kalau untuk, setrika juga, ada setrikaan yang, otomatis, itu nanti kalau ada di Google gambarnya saya taruh sini atau taruh sini ya guys, nanti saya browsing yang khusus untuk di laundry. Nah, itu jadi untuk memudahkan kita di setrika. Nah, gimana cara melariskannya? Cara melariskannya kita bikin spanduk, guys. Spanduk yang sebaik-baiknya, yang cerah,
dan dengan warna-warna yang terang. Di situ kita tulis misalkan cuci 5.000 atau cuci 6.000, diskon 10%. Jadi kita harus memberikan diskon-diskon untuk cuci atau setrika. Tapi kalau seandainya setrika nggak dikasih diskon ya nggak apa-apa. Jadi salah satu yang misalkan untuk cucinya, laundrynya aja gitu, mencucinya aja misalkan yang didiskon. Nah, itu guys, jadi syaratnya kalau menurut apa sih pengalaman saya gitu yang udah-udah, saya dulu pernah punya laundry guys, tapi, karena saya biasalah kesibukan ngurus rumah tangga, akhirnya laundrynya, usaha saya itu dibeli oleh temen gitu dan uang saya digenti oleh temen gitu. Mesin cucinya, semuanya, dryernya, juga sewa tempatnya digenti semuanya sama temen dan akhirnya ya saya ngurus rumah tangga ketika itu guys. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya sih ada usaha lain lagi, yang penting sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Yang kita inginkan itu apa sih guys? Selain sehat, panjang umur, banyak rezeki, bahagia, gembira, kaya raya, kalau mati pun masuk surga, tapi jangan mati buru-buru ya guys. Kalau bisa sih ya kita bisa melihat anak, cucu, cicit, kalau kata orang Sunda mah, bao apa lagi ya, anak, incu, terus bao, terus naon deui nya, hilap deui abi guys, punten guys campur-campur bahasa Sunda, karena saya kan udah berdomisili di Bandung jadi campur-campur. Jadi gitu guys pesan saya, sebaiknya mesin cucinya yang bukaan depan karena sangat ngirit air itu. Kedua, eee, pakai dryer yang 100% kering, itu ada guys. Kalau kalian misalkan ingin mencari di toko, misalkan takutnya capek jalan-jalan, lebih baik lihat review-reviewnya dulu, di itu, di YouTube suka ada, di Google juga ada. Kalau seandainya udah fix, kalian milih yang mana, kalian mau beli di toko offline, itu silakan kalian datangi tokonya. Kalau seandainya di toko online pun bisa, cuman kalau di toko online kita harus ngechat pembelinya itu harus benar-benar yang detail. Kita harus tanyakan ukurannya berapa, spesifikasinya bagaimana, terus cara kerja mesin cucinya gimana. Semuanya kita harus benar-benar detail supaya kita tidak tertipu, guys. Tapi saya rasa gitu, kalau marketplace yang udah kenamaan semacam Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli itu udah dilindungi oleh apa sih? Dilindungi oleh negara kalau nggak salah ya. Apa sih namanya? Aduh, saya teh jadi lupa. Pokoknya udah mendapatkan perlindungan lah kita. Jadi kalau contohnya di Shopee nih, kalau kita nggak jadi, misalkan si barangnya nggak ada nih yang kita pesan, biasanya suka masuk ke Shopee Pay gitu pengalaman saya. Kecuali kalau kita beli offline-nya ke orang biasa, misalkan itu harus sangat berhati-hati. Misalkan kita kenal sama orang Surabaya, orang mana, terus pembelian offline, nah itu harus berhati-hati. Terkecuali syaratnya kalau misalkan kita membeli ke orang biasa yang tidak punya marketplace, syaratnya pertama dia harus mempunyai channel YouTube, kedua dia harus punya Instagram, ketiga dia harus punya Facebook, keempat dia harus mempunyai apa namanya, eee, harus mempunyai, aduh satu lagi saya lupa guys, ini Twitter. Nah, jadi kalau kalian mau pesan-pesan barang di orang biasa gitu, dalam artian bukan marketplace yang kenamaan, kalian harus lihat Instagramnya, lihat Facebooknya, lihat Twitternya, lihat channel YouTube-nya. Kalau dia mempunyai 4 itu, syarat itu, nah itu kita baru agak-agak apa ya guys, agak-agak regreg lah kalau kata orang Sundanya, agak apa sih ya kalau bahasa bahasa Indonesianya teh, agak tenang gitu, agak tenang lah gitu. Karena kan nggak mungkin dong, dalam waktu sehari 2 hari dia akan menutup channel YouTube-nya, nggak mungkin kan, sayang banget. Terus sudah gitu apalagi dia udah punya follower atau punya subscriber banyak. Nah, itu kita jangan khawatir pesen ke orang yang seperti itu, yang udah punya, channel YouTube, Facebook, Twitter, dan apa tadi, Instagram. Apalagi kalau subscriber dan followernya udah banyak, ya kita agak regreg atau agak tenang gitu guys. Tapi menurut saran saya sih,
sebaiknya emang dibelinya di marketplace. Tapi kalau kalian beli mesin cuci ataupun dryer di marketplace pun harus kita agak apa ya, agak ngechat pembelinya tuh kita agak teliti gitu. Jadi jangan asal-asalan spesifikasinya berapa. Jadi tidak hanya dalam angan-angan saja, karena kalau dibayang-bayang aja takutnya ukurannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau untuk lebih amannya ya kalian beli di toko offline kalau supaya tenang. Ya itu guys, jadi kalau seandainya usaha apa namanya laundry itu kita kasih kalau ingin cepet laku kita kasih diskon. Diskonnya terserah kalian apa 5%, apa 10%, atau 15%. Yang penting kalian tidak rugi. Tidak rugi itu dalam artian kalian harus menghitung dulu guys. Dihitung misalkan biaya listrik berapa, biaya air berapa, tenaga kerja berapa, terus biaya operasionalnya itu berapa. Jadi kalau biaya operasionalnya udah diketahui berapa dan gaji ownernya berapa, gaji karyawan berapa, nanti kita tinggal ngitung apa namanya diskonnya, diskonnya berapa. Jadi jangan sampai kalian merasa rugi. Kecuali kalau kalian memang diniatkan, ah saya mah untuk tahun bukan tahun ya, untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga saya nggak ngambil keuntungan. Pokoknya buat promosi aja itu terserah kalian. Bisa yang seperti itu juga, tapi konsekuensinya kalian nggak dapat untung, tapi usaha kalian cepet meroket dalam artian cepet ngetop gitu. Tapi kalian jangan lupa pasang standing banner, terus pasang eh, apa namanya spanduk. Tapi kalau kalian ingin lebih ini lagi, lebih apa sih promosinya lebih bagus lagi, bisa pakai brosur-brosur dibagikan kayak gitu, guys. Jadi intinya harus ada diskon ya, guys, kalau misalkan ingin laris manis Tanjung Kimpul, tapi budgetnya dihitung dulu. Oke, guys, sekian apa namanya share dari saya tentang usaha laundry laris manis Tanjung Kimpul. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.